Pak Wapres datang, dia tidak masuk ke ruangan holding, mana ada Bu Mega, pejabat-pejabat lain, diantaranya ada Pak Yusuf Kalla dan Pak Tri Sutrisno ya, sesama Wakil Presiden. Diceritakan bahwa Pak Wapres tetap berada di depan. Tampaknya persoalan itu sementara ini ya kita harus terpaksa melihat situasi politik yang berbeda, relasi yang jauh berbeda di antara Bu Mega dengan Pak Jokowi dan putranya Pak Gibran yang saat ini menjadi Wapres ya. Hai sahabat Kompas TV, kembali lagi di Istana dan Presiden. Masih bersama saya Friska Clarissa dan Mas Suhartono, jurnalis senior di Istana. Kita kali ini akan ngobrolin yang lagi hangat. Karena di Hari Pancasila ini momen yang spesial. Pertama kalinya setelah beberapa waktu terakhir ini, Pak Presiden Prabowo Subianto, lalu Presiden kelima Megawati Soekarno Putri, lalu Wapres Gibran Rakabuming Raka ada di satu tempat yang sama dan terlihat akrab ya Mas Har. Ya, betul. Ini momen politik yang ditunggu. Ya gimana pun juga kita nggak bisa ngelepasin ya dari tensi politik saat Pilpres kemarin yang menghangat, lalu hubungan antara Pak Prabowo, Bu Mega dan Pak Jokowi juga yang berbeda, juga Mas Gibran yang berbeda sejak itu. Apa yang bisa kita garis bawahi dari momen ini? Ya betul, jadi momentum hari kelahiran Pancasila menjadi momentum yang baik ya. Karena kalau dilihat sila-sila Pancasila itu kan 5 sila itu persatuan Indonesia. Sila ketiga itu yang kita lihat. Dari tayangan yang kita lihat, dari teman-teman istana yang hadir di sana dan meliput nilai-nilai Pancasila, Persatuan Indonesia pasal ketiga Pancasila betul-betul sepertinya terwujud. Kita lihat ya dari video tayangan waktu hari lahir Pancasila itu, saat keluar inspektur upacara mau keluar itu ada Pak Prabowo bersama dengan Bu Mega, bersama dengan Mas Gibran. Surprise juga ya lihatnya Mas Har ya, banyak pihak yang kayak wah terkejut. Dibandingkan waktu sebelum Pilpres ya. Pilpresnya sendiri kan 14 Februari tahun lalu ya. Tahun lalu. 2024 betul ya. Tapi suasananya kan penuh gejolak. Kita juga rakyat ikut-ikutan bergejolak meskipun kita sebagai wartawan tetap harus netral, independen. Nah, memang dari tayangan itu kan terlihat ada kebersamaan, ada persatuan. Tapi dari beberapa cerita yang saya dapat itu, mulai kan Presiden datang yang kedua. Pertama adalah Pak Wapres ya. Nah, Pak Wapres pertama datang, nah, tapi sebelum Pak Wapres Gibran datang, itu sudah datang lebih dulu Ibu Mega. Bu Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila. Nah, Bu Mega sudah berada di satu ruangan di holding room yang memang disiapkan untuk para pejabat dan VIP untuk sebelum masuk ke upacara mereka menunggu di sana. Nah, dari cerita-cerita yang saya dapat itu Pak Wapres datang. Pak Wapres datang itu dia tidak masuk ke ruangan holding, di mana biasanya kan di holding ya? Iya, tidak masuk ke ruangan holding di mana ada Bu Mega, ada pejabat-pejabat lain, diantaranya ada Pak Yusuf Kalla dan Pak Tri Sutrisno ya, sesama Wakil Presiden. Nah, diceritakan bahwa Pak Wapres tetap berada di depan, di depan ruang holding. Jadi ketika mobil turun, nah beliau ada di situ, tidak bergeser. Nah, entah kenapa Mas Wapres tidak masuk ke dalam, padahal sudah ada di dalam. Barangkali menunggu Presiden datang, begitu ya. Persis Presiden datang, dia menyambut, begitu ya, menyambut Pak Prabowo masuk ke dalam. Nah, masuk ke dalam itu masih cerita teman-teman di istana nih.
ketika menyalami Pak Tri Sutrisno. Iya. Beliau hormat, membungkuk, begitu ya. Begitu juga ketika menyalami Bu Mega. Membungkuk juga. Sama membungkuk. Tapi Bu Mega diam saja. Apa yang kita bisa baca dari ini? Ya, sepertinya masih ada sisa-sisa amarah mungkin ya, yang belum selesai, persoalan yang belum selesai sejak Pilpres 2024 lalu itu. Nah, jadi ketika dari ruang holding room menuju tempat upacara, Pak Wapres itu berada menunggu karena Pak Presiden itu langsung mengajak Bu Mega jalan bersamaan, sedangkan Pak Wapresnya ada di belakang itu. Nah, ketika menerima laporan komandan upacara untuk persiapan, seharusnya kita melihat posisi Presiden Prabowo, di belakangnya Bu Mega, adalah Pak Wapres Gibran. Nah, di depan Presiden adalah komandan upacara melaporkan. Pada posisi itu, menurut saya ada sesuatu yang pertanyaan ya. Kita yang terbiasa dari istana kan selalu. Itu harusnya Pak Wapres yang berada di belakang Presiden. Iya, persis langsung Presiden, Wakil Presiden biasanya mendampingi kan. Karena kan penyelenggaranya istana. Mungkin penyelenggaranya BPIP, betul. Ya, BPIP, tapi kan ada Presiden dan Wakil Presiden yang posisinya itu yang harus itu paling tinggi. Entah kenapa saya lihat juga protokolnya maupun Pak Wapres tidak berinisiatif untuk membawa Pak Wapres berada di belakang Presiden. Jadi tetap. Nah, setelah pelaporan baru Presiden ke tempat podium, nah, Bu Mega langsung ke tempatnya di sebelah kanan. Nah, Pak Wapres juga di posisinya sendiri, gitu ya, bersama dengan menteri yang memang sudah diatur. Nah, jadi gestur secara politik yang kita lihat di depan kamera dan di belakang itu berbeda. Jadi itu sebuah pertanyaan. Kalau kita awalnya ini persatuan kok kelihatan ternyata tidak ada bersalaman secara bersentuhan gitu ya. Dan ekspresi dari wajah Bu Mega maupun ekspresi wajahnya Wapres Gibran itu berbeda kalau menurut cerita-cerita teman-teman yang ada di istana. Apakah memang sisa-sisa Pilpres itu memang masih sulit ya sampai hari ini? Karena posisinya begini mungkin Mas Har. Kalau antara Pak Prabowo dan Bu Mega waktu saat Pilpres kan ya berbeda, tapi bukan mantan kader gitu. Tapi kalau untuk Mas Gibran, untuk Pak Jokowi tidak bisa terpisahkan, dulunya adalah bagian dari PDIP. Apakah itu yang sampai sekarang masih jadi sulit? Ya, barangkali mungkin sebelum kita bercerita tentang bagaimana posisi Bu Mega dengan Pak Wapres, mungkin yang menarik, Mbak, adalah pertemuan pertama di muka publik antara Presiden Prabowo dengan Bu Mega. Setelah pertemuan 9 April lalu, sebelum Presiden Prabowo melakukan kunjungan ke Abu Dhabi, itu kan pada malam Rabu malam secara mendadak tanggal 9 April Presiden menemui Bu Mega di Jalan Teguh Umar itu. Itu tapi meskipun fotonya kemudian keluar gitu ya. Tapi pertemuan itu kan tertutup. Nah, ini adalah pertemuan terbuka yang disaksikan oleh jutaan mata. Iya, dan orang bisa melihat begitu saja, memang ada pertemuan ini gitu ya, Mas Har. Iya, betul. Jadi itu yang menurut kita sesuatu yang bagus sekali gitu ya. Jadi kelihatannya sudah tidak ada masalah antara Presiden Prabowo dengan Ibu Megawati. Apalagi kemarin waktu ketemu di depan banyak orang tuh sempat bercanda juga kan dengan Bu Mega. Menggandeng tangan Bu Mega.
Terus bahkan waktu pulang pun Bu Mega itu diprioritaskan oleh Presiden. Dan bahkan ada candaan lah ya antara berdua itu kan, jadi antara Bu Mega dan Pak Prabowo. Dituntun Bu Mega naik ke mobil dan mobil Bu Mega jalan dulu, baru Presiden jalan, baru Pak Wapres. Terlihat mengambil hati Bu Mega di situ ya. Iya betul. Jadi di situ ada ini sebuah rekonsiliasi yang nyata ya. Itu di sisi antara relasi Presiden Prabowo dengan Bu Mega. Jadi kalau selama ini kita menunggu lagi kapan pertemuannya, setelah pertemuan mendadak di rumah Bu Mega, sekarang terbuka di tengah momentum hari kelahiran Pancasila. Tapi kayaknya nggak gampang kalau dengan Mas Gibran dan Pak Jokowi seperti yang saya bilang tadi ya Mas Hari. Iya. Nah, barangkali itu yang memang masih butuh waktu, barangkali ya. Barangkali butuh waktu untuk persoalan-persoalan itu selesai. Kan, bukankah Wapres Gibran dulu kan kader PDIP. Begitu juga ayahnya kan, Presiden Jokowi kan juga adalah kader partai yang ditugaskan menjadi presiden itu. Nah, tapi menjelang pemilu presiden 14 Februari terjadi sebuah dinamika politik yang berbeda jauh ya, yang besar sekali sehingga terjadi perbedaan dukungan, dan itu yang barangkali hingga sekarang persoalannya itu masih ada. Nah, tapi untuk momentum ke sana tampaknya masih harus menunggu waktu yang tepat, tapi kita nggak tahu juga waktu yang tepat dan momentum yang tepat itu apa ya Mas Har? Kalau momentumnya politik sangat dinamis ya, segala sesuatu bisa terjadi tiba-tiba, Mbak. Dinamika politik itu bisa terjadi tiba-tiba. Menunggu momentum saja pertemuan itu bisa diselesaikan. Tapi tampaknya persoalan itu sementara ini ya kita harus terpaksa melihat situasi politik yang berbeda, relasi yang jauh berbeda di antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi dan putranya Pak Gibran yang saat ini menjadi Wapres ya. Nah, ini kalau bicara Pak Wapres juga nih Mbak, ini ada sesuatu yang menarik juga. Persis kemarin itu tanggal 2 Juni ya. Jadi setelah Pak Wapres menghadiri upacara hari kelahiran Pancasila. Nah, beliau itu dengan rangkaian mobilnya pulangnya tidak ke Veteran 3, tempat di mana kantor Pak Wapres yang biasa kita liput di sana. Dan Pak Wapres ternyata pulangnya ke Merdeka Selatan, Istana Merdeka. Beliau di sana. Ya, saya kira mungkin semula diduga ada acara, tapi ternyata tidak ada acara yang memang besar. Pindah ke Veteran 3 tidak. Jadi seharian beliau berkantor di Merdeka Selatan. Hari ini Selasa beliau juga berkantor di Merdeka Selatan. Nah, dari informasi yang saya terima ternyata betul, katanya Pak Wapres sudah berkantor di Merdeka Selatan. Ini saya lupa menceritakan ya. Pak Wapres kan di situ untuk pertama kalinya bertemu dengan Pak Tri Sutrisno. Oh iya betul. Ya kan? Setelah waktu itu kan ramai. Pak Tri kan bersama sejumlah purnawirawan membuat keterangan pers, menyatakan ada 8 tuntutan. Salah satu tuntutannya adalah mengganti Wapres. Alasannya dianggap keputusan MK terhadap persyaratan calon wakil presiden dianggap bertentangan baik dengan hukum acara pidana maupun undang-undang kehakiman. Nah, itu kan yang kemudian rame ya, karena beberapa hari kemudian
putranya Pak Tri Sutrisno ya, itu kan sempat dirotasi, iya. tapi balik lagi nggak jadi. Baru beberapa hari dirotasi dia menjadi staf di tempatnya Pak Maruli, staf dari Kasat. Nah, tapi sehari kemudian putusan Panglima TNI Pak Agus Subianto itu dianulir oleh putusan Panglima sendiri. Yang saya dapat informasi itu adalah perintah dari Presiden. Jadi Presiden meminta Pak Kunto, putranya Pak Tri Sutrisno itu harus dipulihkan kembali. Akhirnya SK yang dibuat oleh Panglima TNI batal dan Pak Kunto tetap berada di posisinya semula. Nah, sejak itu kan muncul berbagai persoalan politik ya, dinamika ya, sampai juga ada orang yang di medsos itu ya, yang menyudutkan Pak Tri dengan segala fisiknya gitu ya. Nah, itu yang dibalas lagi. Nah, itu kan yang membuat waktu itu panas. Nah, tapi pas kemarin itu kita lihat fotonya kan? Iya, ada videonya. Sama salaman, membungkuk. Salaman dan bertemu. Salamannya bertemu dengan Pak Tri. Artinya gitu. Kan ada kagum juga ya Pak Tri di tengah berbagai ini, Mas Gibran juga di tengah berbagai dinamika yang ada. Simbol di depan publiknya harus tetap. Betul. Bagus. Kan beliau meskipun sebagai wakil presiden, ini mantan wakil presiden, tapi terdahulu. Pak Tri kan orang tua, ya, yang memang saya lihat Pak Wapres juga mengerti itu, sopan santun itu, jadi memberi salam dengan membungkuk gitu ya. Dan artinya apa yang bisa kita baca dari pertemuan Pak Prabowo, kembali lagi ke sana ya, Bu Mega, ada Mas Gibran, ada Pak Tri Sutrisno di sana. Sempat tinggi tensi politiknya, sempat agak mereda, tapi meredanya itu bukan selesai, tapi mereda ya udah tidak banyak di permukaan. Sekarang dilihat suasananya membangun kembali relasi. Ya, harapan besarnya sih kayak harapan kita ada semacam rekonsiliasi ya, di antara elit-elit kita itu, meskipun mungkin relasi antara Bu Mega dengan Wapres Gibran, juga ayahnya Pak Joko Widodo juga mungkin masih menunggu waktu untuk selesai, entah kapan, tapi harapan besar dari kita semua nih rakyat berharap ada perbaikan relasi, rekonsiliasi itu benar-benar jangan sampai cuma di depan permukaan gambar aja ya, gambar aja. Tapi di belakangnya itu yang bisa mengkhawatirkan kita, karena kalau tanpa persatuan sesuai dengan hari kelahiran Pancasila ya salah satunya, tentu kita nggak bisa bersama-sama ikut mendukung kemajuan pembangunan yang sedang digerakkan oleh Presiden Prabowo. Jadi adem, ayem kita harapkan ini momentum rekonsiliasi, biar pembangunan juga jalan, tapi kritik dari berbagai pihak juga nggak apa-apa ya Mas. Maksudnya walaupun negara demokrasi kan? Kalaupun nggak harus semuanya di pemerintahan, tapi kritiknya berjalan dengan lebih objektif lagi lah. Betul. Kan setelah reformasi tercatat setelah dipimpin oleh presiden sipil yaitu Pak Habibie, Gus Dur, Bu Mega, lalu Pak Jokowi. Itu kan memang ada dua presiden yang kebetulan berlatar belakang militer, Pak SBY dan sekarang Pak Prabowo. Tapi ketika Presiden SBY kan beliau sangat menghormati demokrasi ya. Kan kita lihat kan suasana demonya kan luar biasa itu kan. Sampai ada demonya yang saya lihat yang sampai sangat pribadi kan. Ada yang bawa binatang kan waktu itu. Iya itu betul. Itu kan nggak pantas juga gitu. Tapi Presiden SBY juga menghormati, ini apresiasi publik, meskipun dalam kita hal anggap kita menilai barangkali itu sebuah hal yang jangan sampai terjadi karena itu sangat pribadi buat seorang presiden. Untuk siap-siap, apakah betul pindah ke ibu kota Nusantara? Ya, kalau pindah kan beliau itu 2026 ya waktu itu menyatakannya. Jadi
pada tanggal 28, 29 Mei yang kemarin ya, jadi minggu lalu itu Pak Wapres kan berkunjung ke IKN, ibu kota negara, yang sesuatu yang tidak terduga karena dulu setelah dilantik pada tanggal 20 Oktober itu ada informasi bahkan di jajaran sekretariat Wapres itu yang saya dengar sudah bersiap-siap akan ke IKN. Tapi ternyata 1-2 hari digunting atau batal. Dan Pak Wapres tidak jadi ke IKN. Nah, kita pikir mungkin dalam hitungan awal tahun 2025 atau bulan kedua, bulan ketiga, ternyata tidak juga. Baru bulan yang ke-7 Pak Wapres itu datang ke ibu kota negara. Meskipun kedatangannya tentu sangat menjanjikan ya, karena memberi optimistis dari teman-teman di otorita IKN yang saya dapat informasi, bahkan dari beberapa yang saya ajak bicara, teman-teman di otorita itu senang sekali menyambut itu. Karena sebut saja ya, Presiden Prabowo sejak dilantik 20 Oktober sampai sekarang itu belum pernah ke IKN. Padahal ya udah lama juga ya Mas ya. Betul, 7 bulan. 7 bulan ya. 7 bulan Presiden itu tidak pernah ke sana. Tidak pernah ke sana. Padahal ingat nggak Mbak Priska, waktu Presiden sebelum terakhir kali datang ke IKN, saya ingat pada tanggal 9 Oktober 2024, karena kebetulan ada acara CEO Forum Kompas ya. Iya, Mas Har juga di situ ya ikut. Saya mengurus segala sesuatunya. Mengurusnya bolak-balik dengan istana maupun dengan Kompas. Nah, Presiden kan hadir di sana. Nah, Presiden itu hadir setelah membuka CEO Forum. Beliau kan meresmikan Istana Negara IKN. Istana Negara kan Mbak pernah hadir kesana, iya betul. Ikut meliput ya, sekaligus melaporkan langsung kepada pemirsa di Kompas TV. Betul. Kan acara itu kan digelar di depan Istana Negara. Nah, Istana Negara itu yang warnanya putih. Pak Jokowi sendiri pernah bilang, pokoknya membedakan Istana Negara yang di bawah berwarna putih dengan Istana Garuda yang di atas tuh hanya warna bisa kelihatan. Istana Negara itu putih dengan lebih luas gitu ya, jadi banyak pilar-pilar gitu. Kan. Sedangkan Istana Garuda di atasnya yang kepak sayap burung Garuda itu kan, jadi kalau waktu 17 Agustus untuk kita nunggu ke upacara penurunan di situ tuh. Di situ ya Mbak Priska kan langsung liputan di sana. Saya ada di Jakarta waktu itu, teman-teman saya yang ada di sana. Nah, Presiden itu menyatakan, Presiden Jokowi itu, saya akan meresmikan Istana Negara hari ini, tetapi Istana Garuda yang masih tinggal sedikit lagi penyelesaian pembangunannya akan diresmikan oleh Presiden terpilih. Siapa Presiden terpilih? Kan Prabowo ya. Waktu itu Prabowo tidak hadir loh dalam peresmian Istana Negara itu. Jadi kebetulan juga di acara CEO Forum Presiden tidak hadir. Presiden terpilih tidak hadir. Yang hadir adalah Presiden Jokowi beserta sejumlah menteri dan juga ada beberapa kader Partai Gerindra yang kabarnya memang sudah diutus oleh Presiden terpilih Prabowo untuk hadir. Nah, pada waktu itu kan memang Presiden Prabowo belum dilantik ya. Beliau masih berstatus Presiden terpilih. Nah, kita ingat itu, bahkan jadi berita bahwa Istana Garuda nanti akan diresmikan oleh Presiden terpilih. Tapi sejak dilantik 20 Oktober sampai terakhir Wapres ke sana tanggal 28 Mei, Presiden belum ke sana. Itu yang saya ingat, Kepala Otorita IKN, Pak Basuki Hadi Mulyono, dalam beberapa pemberitaan, saya ingat ada 2 kali dalam pemberitaan itu, beliau menyatakan
bahwa Presiden akan hadir untuk melakukan groundbreaking sejumlah proyek strategis dan juga meresmikannya. Oke. Tapi dalam pemberitaan yang saya catat pada akhir tahun 2024 maupun di awal tahun 2025, ternyata Presiden belum juga hadir. Bahkan waktu itu kita bisa cek sama-sama di dalam pemberitaan itu, Pak Basuki itu bilang akan meresmikan sejumlah proyek strategis yang sudah selesai dan juga akan melakukan groundbreaking proyek-proyek lainnya, dan tidak hadir juga. Ya, tidak hadir, oke. Tapi catatan saya juga, Mbak Priska hadir nggak waktu Presiden memimpin rapat terbatas tentang IKN? Beliau berkomitmen akan melanjutkan pembangunan di IKN. Bahkan disebutkan akan pindah ke IKN pada TNI Polri ya. 2028. 28 betul. Itu depan TNI Polri juga sempat berbicara itu ya waktu di rapat ikut itu ya. Berbicara juga ya. Nah, menyampaikan itu. Jadi kita yang meliput ketika IKN dipilih cari lokasi dari jauh kan kita juga bisa senang juga ya. Wah, Presiden mau ke sana nih 28 tahun 2028 sekaligus memindahkan ibu kota negara Jakarta ke IKN. Tapi syaratnya kan Presiden bilang harus terpenuhi infrastruktur dan suprastruktur dari IKN yang meliputi lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dan lembaga eksekutifnya harus sudah terpenuhi semua. Baru akan pindah ibu kota. Bahkan pada rapat kedua tahun 2025 ya, saya mencatat juga Presiden langsung menyatakan komitmen menambah anggaran pembangunan IKN menjadi 48 triliun selama 5 tahun hingga tahun 2029. Nah, artinya itu komitmen yang sudah diberikan oleh Presiden Prabowo. Satu, akan memindahkan ibu kota ke IKN tahun 2028 dan akan memberikan komitmen pendanaan pembangunan sebesar 48 triliun. Jadi memang kalau dari dua sisi itu kita optimis IKN akan lanjut. Tapi kalau melihat Presiden Prabowo belum datang 7 bulan, malah jadi tanda tanya ya. Iya, jadi tanda tanya. Justru yang datang kan Pak Wapres 28. Pak Wapres datang 28 dari Bengkulu. Siang langsung mendarat di Bandara IKN lah. Bandara IKN yang sekarang sudah jadi, Mbak. Langsung meninjau sejumlah proyek-proyek mulai dari pembangunan jalan tol, terus pembangunan rumah sakit, lalu juga ada perguruan tinggi Gunadarma. Mas, kalau kayak gini kan berarti kalau IKN itu identiknya dengan Pak Jokowi. Kalau IKN nggak lanjut atau masih belum firm dari Presiden, kan jadi pertanyaan apakah IKN ini akan diteruskan atau tidak oleh Pak Prabowo. Sementara ini kan pertanyaan yang dari mulai debat, ingat kan Mas, dari debat itu ditanyanya itu. Semoga setelah Pak Wapres datang ke IKN dan menginap di sana semalam, menginapnya nggak di Swiss Hotel, Mbak. Nggak di sana ya? Nggak di hotel. Nusantara ada itu ya? Beberapa hotel yang sedang dibangun dan 2 hotel yang katanya sudah operasional. Yang kita pernah menginap di Swiss Hotel dan 1 lagi hotel yang sudah, tapi secara resmi belum diresmikan. Tapi operasional katanya sudah jalan. Dan Pak Wapres memilih tinggal di rumah susun. Hunian ASN itu berarti? Hunian aparatur sipil negara yang 1 ya, ada 2, ASN 1 dan ASN 2. Yang ditinggali oleh Pak Wapres di ASN 1. Nah, kita kan pernah tinggal di sana ya, itu kan 1 unit itu terdiri dari 3 kamar. Iya, kayak apartemen gitu kan Mas, apartemen flat ada 3 kamar. Ya, Pak Wapres tinggal di kamar sendiri loh, karena Bu Silvinya kan nggak ada. Bu Silvinya masih ada di Osaka, Jepang loh. Gitu. Jadi sendiri memang sengaja tinggal di sana. Untuk tinggal di sana. Jadi meninjau, jadi sepanjang siang dan sore sampai petang itu Pak Wapres meninjau semua kemajuan pembangunan di IKN. Terakhir rumah susun ditinjau dan beliau bermalam di sana semalam. Nah,
ini juga ada cerita menarik loh. Apa tuh, Mas? Di IKN itu sebetulnya pada tanggal 27 sampai 29 Juni, Mei ya, itu sebetulnya Pak Basuki beserta jajarannya ada 45 orang itu tuh sebetulnya diundang oleh ADB, Asian Development Bank, untuk menghadiri forum air. Iya. Di Filipina. Bahkan saya dapat informasi dari Seknek, Pak Menteri sudah setuju, Menseknek sudah setuju kalau Pak Basuki itu pada tanggal 27-29 itu tidak ada di IKN, tapi beliau menghadiri pertemuan di Filipina. Nah itu dibatalkan loh, Mbak, karena beliau tahu tanggal 28 Pak Wapres akan datang ke sini. Tentu dong. 7 bulan tidak pernah ada yang datang. Tiba-tiba ada agenda ke situ. Meskipun sudah beli tiket mau ke Filipina, batal. Batal langsung ke situ lah. Batal semua. Langsung ke situ lah ya, ke IKN lah. Jadi langsung Pak Basuki itu mendampingi Pak Wapres dalam pertemuan itu. Kan Pak Wapres juga melihat istananya, istana Wapres yang sedang dibangun, yang sekarang kemajuannya sekitar 40-an% itu. Dan dijanjikan nanti Desember ini selesai. Istana Wapres berikut dengan rumah tinggalnya Pak Wapres. Dan Pak Wapres menurut Pak Basuki tahun 2026 akan tinggal di IKN. Nah ini juga pertanyaan nih. Presiden bilang 2028 akan memindahkan ke IKN. Tapi Pak Wapres akan tinggal tahun 2026. Kalau memang betul tahun 2026 akan tinggal di IKN, oke, rumahnya sudah jadi, istananya sudah jadi. Tapi apakah perangkatnya yang diminta seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif sudah ada? Iya, belum. Nah ini juga pertanyaan dari apa yang disampaikan oleh Pak Basuki. Tapi saya diceritakan juga Pak Wapres itu betul-betul antusias sekali waktu datang ke IKN itu. Ini kan saya meneruskan juga apa yang dibangun oleh Pak Jokowi ya. Betul, ayahnya. Oleh ayahnya, proyek besar pemindahan ibu kota negara jadi cita-cita yang harus diprioritaskan waktu itu kan. Iya, betul. Kalau sekarang andalannya MBG begitu, kalau waktu itu kan IKN dari awal. Oh iya, Mbak. Yang saya pernah dengar itu untuk membangun IKN mulai dari memilih sampai berdiri sekarang sudah lengkap. Istana Presiden sudah ada, Istana Negara, Istana Garuda, lalu 4 kantor Menko, 3 sudah selesai, 1 lagi tinggal sedikit lagi, lalu perangkat lainnya sudah fasilitas lainnya sudah ada, bahkan sudah ada kafe di sana, salah satu kafe yang sudah hidup dan dikunjungi oleh Pak Wapres. Iya. Malam ketika beliau menginap di sana, dia ngopi itu di sana tuh dengan simbol bahwa sudah ada gitu ya, ada kan. Sempat nggak ngopi waktu itu? Aku nggak sempat, Mas. Itu ada kafe di depan istana itu, depan komplek istana. Wah, tuh rasanya minum kopi di IKN itu luar biasa. Terus view-nya view istana lagi ya. View-nya istana. Nah, abis minum kopi bersama Pak Wapres tuh kan, Pak Basuki dan beberapa pejabat di otorita, kemudian bersama sama Pak Wapres masuk ke istana, jalan kaki loh Mbak itu. Iya betul. Jalan kaki, saya diceritakan kan waktu acara CEO Forum Kompas saja semua CEO itu naik ke atas itu pakai mobil golf ya. Tapi ini Pak Wapres jalan kaki loh. Jauh kan, ya itu, Mas? Jauh. Betul. Dan tapi itu berarti begitu antusias beliau. Nah, ngomong-ngomong kan kalau Mas Gibran ini kayak ayahnya, kayak Pak Jokowi, ada simbol tertentu. Waktu ke IKN kan Mas Gibran juga menanam pohon ulin ya? Iya. Itu apa sih, Mas, maknanya? Oh iya, jadi habis nginep semalam, pagi sebelum terbang lagi dari Bandara IKN, beliau menyempatkan menanam simbolnya pohon ulin. Pohon ulin kan kalau buat orang-orang itu kan jenis kayu besi yang kuat. Jadi menunjukkan sikap tuh kayaknya itu. Mungkin itu yang dipilih oleh Pak Wapres sebagai ketahanan diri untuk terus Bapak menempa diri, apapun yang terjadi dia tetap bertahan.
Pohon ulin itu menunjukkan kegigihan, ketangguhan, ketekunan itu. Barangkali juga itu yang menunjukkan juga pribadi beliau barangkali ya, yang ingin menunjukkan ketangguhan gitu ya. Tangguh di tempat apapun, meskipun berbagai kondisi terjadi, dinamika politik apapun. Ya. Tapi ngomong-ngomong Mas, sebelum pindah ke IKN, kan harusnya di Veteran 3, tapi pindah ya Medan Merdeka. Veteran 3 aja jadi apa? Informasinya akan menjadi salah satu kantor staf presiden. Apakah akan menjadi kantor staf khusus? Tapi ada yang bilang akan menjadi satu badan sendiri gitu ya di bekas kantor. Itu kan bekas kantor DPA. Itu Mbak dulu waktu pembangunannya tahun 2004. Maksud saya bukan 2024. Iya, 2004 itu kan dulu gedung bekas Dewan Pertimbangan Agung. Nah, itu diubah menjadi kantor presiden. Waktu itu di eranya Pak SBY JK. Itu sampai saya mengikuti pembangunannya karena di sisi sebelah kiri atau sisi timur dari kantor Wapres bekas gedung DPA itu dibangun tembok tebal, Mbak. Tembok tebal hampir 1,5 meter. Kenapa gunanya? Gunanya adalah karena itu persis pinggir jalan veteran. Jadi untuk mengantisipasi ancaman bila mana ada teroris yang melempar bom gitu ya, granat. Syarat keamanannya itu harus ada radius berapa gitu ya Mas ya? Meskipun saya tahu, saya pernah masuk ke dalamnya, itu tembok luar saja. Ruang kerjanya Wapres agak ke dalam. Ada ke dalam. Jadi saya juga pernah waktu Pak Wapres Yusuf Kala di sana, saya pernah berada di ruangan di sana, ngobrol dengan Pak JK, bahkan wawancara di sana. Jadi saya sempat ikut melihat situasi di sekitar kantor Wapres itu. Nah, kantor Wapres itu memang praktis ya, sangat strategis Mbak. Dari kantor Wapres itu yang berada di sisi ujung timur kompleks istana. Ya kan? Jadi ini jalan veteran. Jadi gedung Mahkamah Agung dipisahkan oleh jalan veteran, lalu sebelahnya ada kompleks istana. Nah, kompleks istana itu adalah gedung bekas gedung DPA. Nah, disitulah jadi kantornya Wapres. Nah, dari kantor Wapres itu kalau dipanggil oleh presiden, baik dulu oleh Pak SBY ataupun Jokowi atau sekarang Presiden Prabowo, itu mudah karena ada akses. Aksesnya itu tembus persis di kantor presiden, tempat kita ngumpul kalau ada konferensi itu. Jadi persis di belakang kantor presiden itu ada jalan, pintu gerbang yang memang kalau Pak Wapres mau cepat jalan kaki atau dengan mobil golf, ya lewat jalan itu. Nah, tapi sekarang jalan itu kelihatannya sedang ada pembangunan. Yang saya dengar ada Presiden tengah membangun satu lawn baru. Betul, di sisi timur Istana Merdeka itu. Karena dianggap launch presiden itu, launch presidensial yang di sebelah kiri, sayap kiri, di dekat masjid Baitur Rahim itu, Istana Merdeka itu dianggap kecil. Tapi memang iya sih, presidential lounge kan biasanya waktu itu nerima ketua umum partai aja hanya bisa beberapa ya Mas yang masuknya. Makan di sana kan? Ya, makan di situ. Ya memang kecil. Nah, itu makanya Presiden Prabowo saya dengar membangun presiden lounge baru di sayap timur. Tapi kelihatannya belum, kita sama sekali, banyak orang-orang istana juga nggak tahu itu. Tapi yang saya dengar juga kalau jadi katanya akan dibangun jalan terowongan bawah tanah itu loh, yang tembus ke arah Veteran 3 yang saya dengar itu. Jadi di atasnya gedung, di bawahnya ada jalan. Kan karena memang di Istana Merdeka dulu kan ada ruang bawah tanah ya. Iya, saya dulu pernah masuk di depan Wisma Negara tuh dulu waktu masih 2004. Saya diajak, tapi waktu itu udah ditutup. Mas Har ini. Tapi udah nggak ada kan? Udah nggak bisa masuk. Sekarang sudah ditutup.
Jadi ruang bawah tanah itu. Nah, tapi yang saya dengar itu akan dibangun lagi nanti di bawah Presiden Loan dari Istana Merdeka. Nah, benar atau tidaknya? Nggak tahu ya. Ya. Kalau ada ke sana kita mau mampir dong, Ya. mau lihat ya. Jalan tembus ke Presidential Lounge. Seru gitu. kan itu. Iya, Itu kan juga kita ngobrol-ngobrol bilang itu gunanya apa ya kalau emang itu jadi? Ya nggak tahu Mas katanya. Iya. Yang jaganya makin disebar kemana-mana. Iya. Oh, tapi artinya kan ada kemungkinan istana dibangun, tapi bukan cuma dibangun, relasi kembali dibangun. Cie, sedap banget nggak sih? Iya, relasi dibangun lagi oleh Pak Prabowo. Coba menyatukan Bu Mega dengan Mas Gibran. Oke, kita harap rekonsiliasi segera terjadi betul-betul ya, nggak cuma di momen kemarin aja, tapi juga lebih adem lagi kondisi politiknya. Walaupun dinamika tidak mungkin bisa dihindarkan di alam demokrasi ini. Terima kasih banyak ya Mas Har. Sama-sama. Seru banget. Itu dia, jangan lupa tayangan ini di-share, di-komen yang banyak, dikasih like yang banyak, biar makin banyak viewers, biar semakin banyak lagi episode ya. Kita ketemu lagi di Istana dan Presiden pekan depan. Mas Har dan saya Friska pamit undur diri. Bye-bye sahabat Kompas TV, thank you, terima kasih.